nih kita jumpa lagi di Sita Lama Sesi Top Lagu Lama. Nih kita ada kedatangan tamu nih langsung dari Jakarta, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Ya. Kita langsung tanya-tanya dulu nih sama Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia ya Pak. Nih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih. Gimana sih prospek ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Toba nih, khususnya di sekitaran Kabupaten Toba, daerah Danau Toba Pak? Gimana Pak? Iya baik, jadi saya pikir ini kesempatan yang bagus ya. Ini pertama terima kasih Del FM ya. Iya Pak, iya Pak. Sudah sama-sama menerima kami di sini. Jadi memang kalau kami dari Kementerian Perdagangan itu kan banyak fokus untuk melakukan inovasi dan terobosan-terobosan terhadap produk-produk ya, produk-produk yang memang orientasinya adalah ekspor ya kan. Iya Pak. Nah, ketika itu orientasinya ekspor, kita mencari coba inovasi tertentu yang bisa membuat produk-produk ini bisa jaya di luar Iya, negeri. Pak, iya, Pak. Salah Iya. satu ini adalah produk-produk digital. Iya, Nah, Pak. digital ini misalnya contoh ya. Saya pikir ini tidak hanya berlaku di beberapa kota atau kabupaten saja, tapi saya pikir juga bisa dikembangkan di sini. Iya Pak. Contoh misalnya game online. Game online Pak ya. Ini penting ini. Game online ini pasarnya ada, ya kan? Komunitasnya ada, Iya Pak. dan teman-teman kita masyarakat Indonesia sudah bisa juga mampu untuk membuat ini. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu kami berkesempatan datang hadir ke salah satu creator game online lokal 100% karya anak bangsa, orang kita yang buat, dan itu mereka sudah punya pengikut, sudah punya follower, dan mereka itu sering bikin turnamen. Iya Pak. Turnamen ini artinya apa? Bisa ada traffic di situ, jadi ada fans di situ, sehingga ada pengikut untuk bisa melakukan apa namanya mengikuti untuk main game itu. Nah, sekarang kalau kita tanya ke Abang misalnya, Abang kalau misalnya main game, Iya Pak. download game kan biasanya download gratis ya. Gratis sih Pak. Gratis kan? Ya. Kita bisa download di aplikasi, di gadget, di komputer atau apapun. Nah, saya juga suka main game ya. Tapi begitu kita habis download, kita main, setelah itu ada beberapa fitur yang harus bayar. Ya, misalnya kita mau menggunakan item tertentu, kita mau masuk ke level selanjutnya, kita harus bayar. Nah, bayar itu mungkin terkesan murah, mungkin Rp10.000 atau mungkin $1 ya. Nah, tetapi itu adalah sebuah bukti bahwa itu bisa menghasilkan, bisa mengenerate sebuah penghasilan yang nanti itu akan masuk ke Indonesia. Nah, ini yang salah satu game online ini 100% karya bangsa, dia buat sendiri, dia punya turnamen, dan kalau misalnya dia bisa menjual fitur-fitur tertentu itu dalam aplikasi itu dan itu diikuti, itu nilainya besar. Bayangkan kalau yang main itu ada 1 juta orang, tadi mungkin kesannya sedikit 10.000, tetapi kalau dikali 1 juta, kalau dikali 20 juta, dikali 50 juta, itu nilainya besar. Nah, ini yang kita lagi mau coba dorong. Artinya fenomena ini, kondisi ini kita mau coba expand ya, tidak hanya di satu titik, satu tempat, satu kota di Indonesia, tetapi juga itu bisa kita kembangkan di pasaran di regional, di ASEAN misalnya, Asia Tenggara, atau mungkin bahkan ke tingkat global. Nah, hal-hal seperti itu saya pikir contoh bagaimana produk-produk kreatif yang inovatif itu, yang kebanyakan juga diminati oleh anak, itu bisa dijadikan sebagai salah satu bahan ekspor yang nasional yang cukup besar. Nah, saya pikir itu salah satu lah dari sekian banyak. Ya ini Pak, pertanyaan yang terakhir sini Pak. Gimana sih komunitas Andaliman nih yang ada di sekitaran Kabupaten Toba bisa kita kemas, kita bridging itu sebagai produk unggulan nih yang ada di Kabupaten Toba, Samosir atau Humbang Hasundutan, supaya bisa nih kita ekspor itu menjadi komunitas unggulan seperti itu Pak. Jadi memang kita dari Kemendak kan punya balai ya, balai pelatihan ekspor satu, dan kita punya FTA Center terdekat sini, mungkin ada di Medan kalau tidak salah. Nah, itu mungkin ya walaupun mungkin agak sedikit berjarak, tetapi saya pikir bisa dijadikan salah satu cara ya untuk kita bisa menjemput bola dari pemerintah. Kemendak aktif untuk bisa melihat produk-produk apa yang memang itu diminati, demand-nya ada di luar. Dan jangan lupa bahwa Kemendak juga punya yang namanya Atas Perdagangan. Dan kita punya namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Itu tersebar di 31 negara, dan tugasnya mereka ini, ujung tombak Kemendak ini di luar negeri, yang membisnis matchingkan antara pembeli, penjual, eksportir, dan produk-produk apa yang diidentifikasi yang ternyata itu populer di sana. Nah, itu kita bisa melakukan mensupport dari sisi itunya. Nah, saya pikir kita bergerak semuanya ke seluruh daerah ya, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan seterusnya sampai Papua, untuk bisa mengcapture apa-apa saja produk-produk yang memang bagus ya, potensial, dan itu kita match-match-nya. Oke. Seperti itu mungkin yang bisa. Terima kasih ya buat Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Jerry Sambuga. Semoga ya perdagangan di Indonesia bisa lebih meningkat ya, menambah devisa negara. Oke, itu teman Del ya, wawancara singkat. Halo teman Del, saya Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Mari kita terus dengarkan Del FM 92,4, Connecting You Toba.